imani, saya bilang, imani. Dalam nama Yesus, Yesus berkuasa atas hidupmu. Jalan, dalam nama, jalan. Saya sebenarnya jujur ya waktu itu, loh, kok jadi bisa jalan gitu kan? Iya. Padahal jujur, saya sendiri sudah, keimanan saya udah mulai. Ada dua orang, sepertinya yang satu ini sakit, dia ini sakit hati. Karena dulu waktu dia menjadi Kristen, ketika dia berdoa, doanya nggak dijawab sama Tuhan. Dan mujizat tidak pernah terjadi. Jadi dia akhirnya keluar dari Kristen dengan membawa sakit hatinya itu ya. Ada orang yang ngomong sakit hati itu dibawa sampai mati. Ya makanya nggak heran kalau ada ustadz satu ini yang katanya mantan pendeta itu masih sakit hati sampai sekarang. Nah, sekarang dia ini ngomong bahwa dia akan memanggilkan pesulap merah untuk membongkar trik kesembuhan pendeta-pendeta KKR katanya. Jadi mereka ini layak untuk dibongkar kebohongannya karena palsu semuanya. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Tuan Guru, apa perlu pesulap merah membongkar terkait ini? Oh perlu. Nah ini ide yang bagus ini. Ide yang bagus. Karena biasanya yang apa namanya, yang dibongkar oleh pesulap merah itu adalah dukun berkedok agama, betul, ya kan? Betul. Bisa jadi bukan hanya berkedok agama Islam, bisa jadi mungkin ada dukun yang berkedok sebagai ini apa namanya, orang yang bertautan dengan agama Kristiani. Ini kan bermasalah, harus dibongkar oleh para pesulap merah. Iya. Ini kemarin ada yang komen ya di TikTok ya. Iya. Wajib katanya. Ya saya kira ini, maaf, saudara Nasrani ini kayaknya dari Protestan. Iya. Saya melihat stand wajib, yang ini wajib dibongkar karena dia juga tidak mengakui, tidak mengiman. Nah masalahnya mau menghubungi pesulap merah ini, Anda nggak yang punya nomor HP-nya, atau mungkin nanti pesulap merah mendengar ini, boleh juga sih. Iya. Pesulap merah rumahnya di Tangerang sini. Tangerang. Iya. Seperti yang saya katakan di awal tadi itu, bahwa penyebab Ustadz Agustan dan juga Ustadz Ipung Atria memanggil pesulap merah untuk membongkar kebohongan para pendeta KKR. Siapa sih pendeta KKR yang sering menyembuhkan itu ya? Ya kalau yang sering saya lihat di YouTube itu ya ada Pastor Andi Simon, kemudian Pak Gilbert, kemudian Pak Pilih Mantova, kemudian siapa lagi? Dulu itu Pak Pariaji itu ya, semasa beliau masih hidup. Dan ada sih beberapa yang lainnya juga. Nah, apakah pesulap merah kini kira-kira berani ya membongkar kebohongan orang-orang ini? Nah, sebelumnya kalau kita melihat channelnya Om Agus ini ya, itu memang bahasanya provokatif sekali. Banyak hal dihubungkan dengan Kristen. Misalnya, contoh kemarin ada isu Pak Ferdi Sambo punya simpanan polisi, begitu misalnya itu ya kemarin di media massa. Dia bikin judul di YouTube-nya, Sambo nggak tahan akhirnya poligami. Kemudian mengutip Matius 19 ayat 6. Ini apa maksudnya kayak gitu ya? Terus kemudian ini juga ada heboh pendeta dan anak perkosa gadis kepergok istrinya. Lucu-lucu dan aneh. Kayak ini menggiring opini bahwa Kristen itu ya kayak gini itu loh tabiatnya gitu ya. Ini kalau orang nggak sakit hati nggak mungkin bikin konten judulnya kayak gini. Coba Ustadz Agustan, Om Agus itu ngaca, melek. Sebenarnya yang terjadi banyak pelecehan seksual itu di mana? Cek aja di Google, ketik di Google kosong seperti Ustadz Kainama. Pelecehan seksual santriwati, pelecehan seksual di pondok pesantren, pelecehan seksual guru ngaji. Nah, pasti akan muncul banyak itu. Jadi, janganlah kalian ini atau Om Agus ini memfitnah kami orang Kristen agar yang seperti itu tidak terlihat gitu ya. Ya harusnya yang dikritisi yang seperti ini. Nah, kembali lagi masalah perdukunan yang dibongkar oleh pesulap merah. Kemarin yang rame kan yang di Blitar itu ya, yang dibongkar gitu ya. Katanya sih memang ini bukan agama, tapi murni praktek perdukunan, kata pesulap merah. Nah, kalau mau dibongkar banyak lagi. Contohnya kemarin yang rame-rame belum
belum lama sih ya, katanya transfer ilmu. Tapi kok digubuk sendirian dan akhirnya gitu-gituin santrinya. Karena hari-hari ini sedang viral, tentang orang-orang yang berkedok agama dengan tipu-tipu melakukan mujizat. Ya, lagi viral ada pesulap merah kah, dengan membongkar semua tipu-tipu orang-orang yang berkedok agama yang seolah-olah melakukan mujizat, padahal itu adalah trik sulap atau tipu-tipu sembuh padahal tidak, tipu-tipu seperti ada mujizat padahal dibuat-buat. Nah, apakah Pak Denny dan Pastor Andi Simon dalam timnya itu pernah juga dituduh sebagai orang yang berkedok agama yang tipu-tipu melakukan mujizat? Silakan Pak Denny. Ya, puji Tuhan, beberapa waktu lalu ada yang dalam tanda kutip mungkin saya bisa katakan menuduh, tetapi tuduhannya itu tidak berdasar. Karena kalau kita lihat sekarang ini yang lagi viral, ada suatu perkumpulan yang dikatakan menipu. Karena itu kalau ada unsur tipuan, itu berarti ada unsur nominal. Dan di dalam pelayanan Pastor Andi dan tim, baik juga dalam penggembalaan Pastor Yusa dan GHS secara umumnya, kami melayani bukan atas dasar nominal. Kami melayani karena dasar kasih Kristus. Jadi beberapa waktu yang lalu itu yang mengatakan ada tipuan, ada menjual nama Tuhan Yesus, itu terpental karena tidak ada unsur yang dikatakan itu penipuan. Maka pada saat itu kami sebagai tim melaporkan akun tersebut ke Polda Kalimantan Timur, dan dia sudah memenuhi unsur karena mengatakan Pastor Andi Simon seorang penipu. Dia tidak bisa buktikan karena kalau dia menjual berarti ada nominal. Nah, pada saat kami laporkan, orang itu sebenarnya sudah masuk ke dalam tahanan. Tetapi karena perbuatan kasih Kristus, sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, Pastor Andi memaafkan dia dan akhirnya kasus itu sudah selesai. Oke, puji Tuhan. Ya, setuju. Untuk mengambil satu renungan ya, biar Ustadz Agustan dan juga si Ustadz yang di sebelahnya itu paham ya, agar tidak lagi meneruskan cara-cara yang menurut saya bodoh ya, cara-cara yang tidak berguna. Ya, saya akan baca dari kisah para Rasul 13 ya, dari ayat 4 sampai 12. Ya, judulnya di sini Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Leukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Parfos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Nah, saudara lihat, ya teman-teman lihat semuanya, bahwa pelayanan hamba-hamba Tuhan yang dikaruniai Roh Kudus itu sangat bertentangan dengan yang namanya praktek-praktek perdukunan ataupun praktek-praktek kepalsuan, terlebih lagi yang namanya pesulap ya. Pesulap itu hanya menggunakan trik ya, tidak berlaku karena setiap hamba-hamba Tuhan hanya modal ketaatan saja, tidak ada alat-alat bantu ya, karena Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya ketika akan disuruh pergi pelayanan penginjilan, jangan bawa tongkat, jangan bawa pundi-pundi, jangan bawa kasut ya, bahkan semua mereka disuruh pergi dengan tangan kosong. Jadi sudah jelas tidak ada yang namanya alat-alat bantu dan trik, tidak ada.